Shalom, perkenalkan nama saya Lara Logensa dari kelas B jurusan PAK semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari buku Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama Kristen dari Yohanes Amos Comenius yang dikarang oleh Bohlek Robert Reich. Saya memilih bab 5, yaitu yang berjudul bahwa Robert Reich dan perkembangan sekolah minggunya. Nah, dari buku ini dicetak di PT BPK Gunung Mulia Jakarta 2003, merupakan jilid kedua dari Yohanes Amos Comenius dan yang dikarang oleh Robert Reich. Nah, di dalam buku yang saya pilih ini yaitu bab 5, itu menceritakan bahwa awal mulanya berdirinya sekolah hari Minggu oleh Robert Reich. Robert Reich itu merupakan seorang seseorang yang sering sekali mencetak surat kabar, bisa disebut seperti itu teman-teman, dan dia juga sering melawat orang-orang yang ada di dalam penjara. Pada suatu ketika dia melihat bahwa orang-orang di situ banyak sekali kelakuannya yang kurang atau krisis moral, sehingga membuat dia tertarik untuk membangun sekolah hari Minggu itu. Dan ini juga terjadi karena salah satunya penyebabnya itu karena revolusi industri pada saat itu, penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin, dan ini sangat mengganggu dan membuat anak-anak juga pada abad 18 ke 19 itu anak-anak mulai banyak menghabiskan waktu mereka untuk bekerja dan hanya mempunyai waktu luang pada hari Minggu, dan itu pun digunakan oleh mereka untuk berpoya-poya. Robert Reich merasa bahwa itu adalah tindakan yang menunjukkan krisis moral dan sia-sia. Maka dari itu dia mulai mempelajari dan meneliti secara perlahan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini, dan dia mulai pada hari Minggu itu untuk membawa anak-anak belajar, walaupun sering kali anak-anak tersebut masih nakal. Yang pertama yaitu dia membawa anak-anak berhasil belajar di rumah ibu Critely, yang merupakan juga salah satu jemaatnya di gerejanya. Mereka mulai belajar dari pukul 10 hingga pukul 12, istirahat untuk makan siang, lalu mereka kembali pada pukul 13 atau pada jam 1 siang ke rumah ibu Critely. Dan pendidikan yang mereka lakukan itu adalah hari Sabat. Ini unik sekali teman-teman. Mereka menggunakan waktu luang mereka pada hari Sabat untuk belajar membaca Alkitab, menghafal Alkitab, dan juga kebaktian. Dari perjalanan Robert Reich ini mampu untuk pada tahun 1784 sudah ada 7 bagian, di mana jumlahnya 26 sekolah dan 2.000 pelajar dan 50.000 orang guru. Sekolah ini bertumbuh sampai ke daerah Amerika dan Belanda. Bedanya di kedua tempat ini, awalnya kan revolusi industri itu adalah di Inggris, dan Robert Reich ini memulainya adalah mulai dari Inggris. Nah, di Inggris terjadi krisis moral karena revolusi industri. Kalau di Amerika dan Belanda itu berbeda. Mereka melihat perbedaan dari kelas sosial. Bagi mereka, orang yang tidak memiliki pendidikan adalah orang-orang yang berderajat terus sosialnya rendah, yang lahir dari para petani atau pekerja di ladang. Di Amerika sendiri mereka punya satu foto bahwa mau miskin maupun kaya, mereka semua memiliki nilai dan sangat berarti. Maka dari itu, kenapa di Amerika diterimalah sekolah hari Minggu itu untuk mendidik karakter anak-anak tersebut, karena tujuan dari sekolah hari Minggu itu adalah untuk membangkitkan atau menumbuhkan anak-anak yang
jiwanya rohani, artinya menyelamatkan anak-anak dari kematian rohani. Di Amerika sendiri, anak-anak itu miskin atau kaya tadi punya nilai tersendiri. Dan juga di Belanda kurang lebih seperti itu. Mulai dari sekolah hari Minggu ini mereka belajar untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak mampu mengikuti kegiatan rohani dan dapat bertindak dan berperilaku dengan baik di lingkungan mereka sehari-hari juga. Nah, di sini ada 3 sifat utama dari sekolah hari Minggu. Yang pertama adalah merupakan gerakan kaum awam yang artinya untuk membangun karakter setiap orang. Kedua, yaitu organisasi yang cenderung di luar struktur formal gereja. Terkadang sekolah hari Minggu itu di luar daripada struktur formal gereja karena tujuannya adalah mengajar anak sekolah minggu dengan karakter yang baik, tidak harus sesuai dengan aturan gereja. Mungkin saja jika aturan gerejanya tidak masuk akal dapat disampingkan dan diberikan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan yang harus didapati dalam sekolah hari Minggu ini. Dan yang ketiga adalah orang-orang terlibat dalam pelayanan untuk mendidik anak. Bahkan pendeta sendiri pun digunakan untuk mendidik anak-anak tersebut dalam sekolah hari Minggu. Nah, sekolah hari Minggu itu cenderung berasal untuk membangun kebangkitan rohani kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan yang saya dapati dari buku tersebut, yaitu Perkembangan Sekolah Hari Minggu dari Robert Reich. Tujuannya yang terpenting adalah untuk membangun kebangkitan rohani dan membangun anak-anak dari kematian rohani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.